Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini Jumat 17 Juli 2026. Kita akan menjalani hari ini dalam sukacita, terlebih dahulu kita berdoa. Kepadamu Tuhan Allah Bapa kami senantiasa bersyukur karena Engkau yang selalu ada bagi kami. Kami mau menjalani aktivitas semuanya hari ini, tapi kami mau dikuasai, dibimbing oleh firman-Mu. Ajarlah kami di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, hari ini Jumat 17 Juli 2026, firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk menjalani satu hari di dalam sukacita adalah dari 2 Petrus 3 ayat 18 yang berbunyi, "Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya." Saudara, sebagai orang yang hidup dalam dunia yang berubah super duper cepat, apa yang paling saudara khawatirkan dalam kehidupan ini? Apakah kemiskinan, sakit, atau jangan-jangan adalah hidup yang tidak pernah berubah? Sekarang perubahan sangat instan. Dalam semalam, lingkungan yang kita tinggali bisa berubah. Dalam semalam, hidup keluarga kita bisa berubah. Dan kemudian kita juga di dalam situasi ini ingin bergerak cepat, ingin solusi cepat, ingin sembuh cepat, berhasil cepat, menemukan jawaban dengan cepat. Bahkan kita juga memperlakukan Tuhan supaya cepat bertindak seperti keinginan atau doa-doa kita. Kita sering mengukur Dia, penyertaannya, kasihnya dari seberapa cepat perubahan hidup terjadi. Dan kita akan sangat gusar, kita akan gelisah ketika semua terasa lambat atau bahkan belum berubah. Kita menjadi bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih ada? Tuhan, apakah Engkau masih bekerja? Sebagian dari orang percaya pada gereja mula-mula juga bertanya seperti itu. Mereka menantikan kedatangan Kristus kembali seperti yang dijanjikan. Tapi sayangnya hari demi hari berganti, bulan ke tahun, bahkan sebagian para rasul yang memberitakannya sudah mulai meninggal. Tapi Kristus tak kunjung datang, sementara kesulitan hidup dan penganiayaan semakin merajalela. Disitulah jemaat mulai bertanya, di mana janji Tuhan? Hidup sepertinya masih sama saja. Mereka mengira kesabaran Allah terhadap kejahatan dan penganiayaan adalah ketidakhadirannya. Mereka mengira kesempatan dari Allah untuk pertobatan adalah ketidakpedulian Allah. Hal yang sama juga kita pikirkan. Kita begitu mudah menyimpulkan bahwa Tuhan tidak bekerja hanya karena kita tidak melihat hasilnya di depan mata secara instan. Kita lupa bahwa Allah tidak pernah bekerja menurut irama perasaan dan kekhawatiran kita. Ia bekerja menurut irama kasih-Nya. Karena itu Petrus tidak menutup surat ini dengan mengajak mereka menebak kapankah Kristus datang. Tetapi ia juga tidak mengajak mereka menghitung tanda-tanda zaman. Ia hanya mengatakan satu hal, bertumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita. Saudara, jangan habiskan hidupmu mencoba mengetahui kapan Tuhan akan bertindak. Tapi gunakan waktumu untuk semakin mengenal Dia. Karena inilah rahasia iman, Injil yang bekerja, di mana kasih karunia lebih dahulu ingin mengubah hati kita. Kita ingin Tuhan mempercepat perjalanan kita, tapi Tuhan menginginkan kedalaman jiwa kita baginya. Kita menginginkan solusi instan, sementara Tuhan menginginkan kedekatan dengan kita. Dan seringkali kita akhirnya mengenal hatinya yang lebih dalam. Kita menyadari bahwa penantian yang paling menyakitkan memang justru menjadi tempat kasih karunia Allah bekerja paling dalam. Saudara, mungkin hari ini kita masih tetap menunggu, bergumul, bertanya, gelisah akan banyak hal. Tapi jangan biarkan penantian dan harapan membuat kita ragu akan kasih karunia Allah. Penantian kita tidak pernah sia-sia ketika kita di dalamnya berupaya untuk semakin mengenal Kristus.
Sebab pada akhirnya tujuan hidup kita bukan sekedar melihat Tuhan mengubah hidup kita. Tujuan hidup kita adalah menjadi pribadi yang hari demi hari semakin hidup dalam kasih karunia-Nya dan semakin menyerupai Dia. Dan ketika itu terjadi, kita akan menemukan damai sejahtera yang tidak akan bergantung pada cepat atau lambatnya Tuhan menjawab. Kasih karunia tidak hanya menopang kita sampai Tuhan bekerja. Kasih karunia itu justru adalah cara Tuhan bekerja di dalam kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kasih karunia-Mu tidak akan habis-habisnya dalam hidup kami. Di dalam setiap kelemahan kemanusiaan kami, kasih-Mu yang bekerja, menopang dan menghantar kami. Hari ini juga, terima kasih Bapa, hidup kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.